yaitu M-nya membesarkan. Matematika, M-nya apa? Mikir, guys. Kita harus belajar matematika. Hah? Matematika sulit? Kayaknya kita harus menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna, menggembirakan, serta berkesadaran untuk siswa sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Dalam hal ini, saya punya suatu solusi, Smart Solution, Strategic Mathematics Application through Hands-on Solving Simulation, yaitu strategi pembelajaran matematika dengan literasi dan numerasi melalui simulasi belanja. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Yuk ikuti kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Anak-anak pasti punya uang saku kan? Setiap hari kalian pasti mendapatkan uang saku, ya kan? Besarnya berapa biasanya kalian mendapat uang saku? 5.000, 10.000, 15.000, 12.000, 20.000, luar biasa. Nah, hari ini kita akan mengkaitkan bilangan-bilangan cacah itu dengan uang saku yang kalian punya. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, Bu Maya berharap anak-anak bisa menyelesaikan operasi hitung bilangan cacah dengan simulasi jajan ke kantin. Nah, Bu Maya hari ini sudah membawa beberapa jajanan yang bisa kalian beli di kantin kelas kita, kantin kejujuran di kelas kita. Sudah ada harga-harganya. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan uang saku. Jadi silahkan dihitung uang sakunya nanti dapat berapa, dan anak-anak bisa membeli apa dengan uang saku yang dibagikan ini. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah. Bu Maya bagi uang sakunya. Kemudian guru membagikan uang saku kepada masing-masing kelompok dengan jumlah yang sama. Mereka kemudian menghitung uang saku yang mereka peroleh dan berdiskusi jajanan apa yang akan mereka beli. Kemudian mereka mulai melakukan simulasi belanja di kantin kelas dan membeli jajanan yang sudah mereka sepakati. Kemudian mereka kembali ke kelompoknya untuk menuliskan jajanan apa yang mereka beli dan menghitung jumlah seluruh belanjaan mereka dan sisa uang yang mereka masih miliki. Untuk meningkatkan literasi keuangan mereka, mereka juga menuliskan pengeluaran mereka dengan spreadsheet. Untuk semakin meningkatkan kemampuan berkomunikasi, tidak lupa mereka juga melakukan presentasi. Oke anak-anak, supaya kita tahu hasil dari diskusi kalian, hari ini Fadil Arganta akan menyampaikan hasil diskusi di kelompoknya. Silakan disampaikan Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berpresentasi Kan? Hasil belanja kita. hasil belanja kita. Uang satu kelompok 26.000. Ya. Kemudian kamu gunakan untuk membeli apa? Telepon. Selama sesi diskusi, seluruh siswa diperkenankan untuk memberikan tanggapan. Kenapa kelompok 2 kok sisa uang jajannya masih banyak? Akan kamu gunakan untuk apa uang itu? Untuk apa? Untuk menabung. Oke. Oke, terima kasih untuk semangat paginya yang luar biasa. Hari ini kita berada di mana anak-anak? Di perpustakaan. Biasanya apa yang kalian lakukan di perpustakaan? Membaca buku, apa lagi? Apa coba? Belajar, apa lagi? Membaca dongeng, yang baca buku lagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu, pembelajaran matematika. Anak-anak masih ingat ketika anak-anak berbelanja di dalam kelas? Kalian masih ingat apa yang kalian beli saat itu? Coba apa yang kalian beli saat itu? Big Bubble, apa? Malki sabun, dan hari ini Bu Maya bawa sesuatu untuk kalian. Apa ini? Susu. Anak-anak pernah minum susu? Biasanya susu apa yang anak-anak minum? Ada banyak sekali minuman susu yang sudah anak-anak minum pastinya. Nah, susu ini adalah salah satu, kalau kalian pernah lihat MBG, anak-anak lihat MBG? Ya, kita masih belum dapat, tapi pastinya anak-anak sudah lihat di mana-mana MBG-nya. Salah satunya ada nasi, ada lauk pauk, protein-protein, dan juga yang terakhir ada susunya. Nah, hari ini Bu Maya bawa berbagai merek susu untuk kalian. Nah, hari ini nanti setiap kelompok akan Bu Maya beli masing-masing satu merek susu yang berbeda. Tugas kalian adalah meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi kalian. Gimana caranya? Nah, pastinya setiap susu itu pasti memiliki kandungan-kandungan gizi di dalamnya. Nah, nanti silakan anak-anak cari kandungan gizi masing-masing susu. Dilihat, oh berarti di sini lemak totalnya segini, kalau di sini segini, bandingkan mana yang lebih baik. Jadi anak-anak bisa membandingkan dari beberapa merek susu yang Bu Maya bawa di kelas hari ini, manakah yang lebih baik kita konsumsi atau dikonsumsi anak-anak. Yang pertama kita melakukan analisis, nanti yang kedua lewat bantuan Chromebook, lewat bantuan AI, nanti kita bisa mencari bersama-sama kandungan gizinya dari masing-masing produk ini. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, terima kasih kalau sudah jelas. Kertas, nih di kertas ini silakan ditulis kandungan-kandungan setiap susu yang ada di kelompok kalian. Jadi kasih mereknya, kandungannya apa. Nanti setelah kita mencari kandungan-kandungannya, kelebihan dan kekurangannya, anak-anak bisa memutuskan mana susu yang lebih baik kita konsumsi.
Silakan mulai dikerjakan. Bisa dimulai dari sekarang. Setiap siswa kemudian berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk melihat kandungan apa saja yang terdapat pada susu tersebut. Ini AI semuanya sambung ya. Gemini AI ini nanti akan membantu kalian untuk kalian mencari kandungan gizinya. Jadi misalnya lemak jenuh itu untuk tubuh baik atau tidak? Terlalu banyak gula itu untuk tubuh baik atau tidak dan lain sebagainya. Jadi silakan search di situ kan, bisa nyari misalnya susu yang mengandung banyak lemak jenuh baik atau tidak ya untuk tubuh, biasanya seperti itu. Nanti biar dijawab oleh AI-nya itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Selesai. Boleh pakai ChatGPT, boleh pakai Gemini AI, boleh ada berbagai macam AI yang bisa membantu kalian. ChatGPT. Ini kita pakai Gemini AI, kita pakai Google yang bawaan. Dengan bantuan AI, kemudian mereka mencari informasi kandungan-kandungan gizi yang dimiliki oleh setiap produk susu dan juga mempersiapkan diri untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya akan membahas informasi nilai gizi bagi susu. Saya memilih susu Ultra Mimi Kids karena gulanya rendah. Dan juga harganya murah. Terus? Setelah mengetahui kandungan masing-masing susu, setiap kelompok kemudian memutuskan susu mana yang akan mereka pilih. Nah, dari beberapa siswa ada juga loh yang memilih karena harganya. Saya berencana untuk melaksanakan pembelajaran mendalam di kelas 5. Materi yang saya gunakan adalah sebenarnya kalau di kelas 5 itu adalah mengenal bilangan cacah dan juga operasi hitung bilangan cacah sampai dengan 100 ribuan. Nah, di sini saya mengambil topik dari materi saya yaitu bagaimana cara anak-anak bisa menggunakan uang mereka dengan bijak. Nah, saya menggunakan model pembelajaran simulasi di mana di kelas saya ajarkan seperti bazar. Kemudian anak-anak saya berikan uang saku. Kemudian saya minta mereka untuk membeli paling tidak 5 makanan yang mereka suka dengan Dalam prosesnya, tentu masukan dari rekan sejawat sangat saya butuhkan. seperti itu. Nah, kira-kira dari apa yang saya sampaikan, apakah Bu Linda punya masukan untuk saya agar pembelajaran di kelas saya bisa berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran saya juga bisa tercapai seperti itu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Maya. Di sini strategi yang digunakan Bu Maya itu sudah cukup bagus menurut saya. Saya hanya ingin bertanya saja tentang anak didik atau siswa Bu Maya yang saat itu sedang melakukan praktik. Ya, sedang melakukan praktik atau simulasi di mana mereka berbelanja atau membelikan uangnya secara bijak. Kira-kira di situ ketika anak-anak melakukan jual beli, ya, apakah mereka ada kesulitan tidak Bu ketika dia membeli kemudian mereka uangnya kurang atau bagaimana? Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan karena kata mereka akan lebih mudah belajar untuk menjumlahkan dan mengurangi satu bilangan itu ketika kita umpamakan dengan memakai uang tadi. Pakai media uang mereka lebih mudah. Daripada kita langsung bertanya misalnya 15.000 dikurangi 7.500 kurangi 3.500 mereka akan mengalami kesulitan. Tapi ketika kita menggunakan uang, mereka akan lebih mudah ternyata menghitungnya. Jadi sebenarnya kesulitannya di teknisnya. Jadi ketika saya memberikan mereka beberapa uang saku tadi jumlahnya sekitar 25.000 itu kan terdiri dari 5 ribuannya ada 4, kemudian 1.000-annya ada 5, sisanya ya itu sama 2.000-an kalau nggak salah. Nah, itu ternyata anak-anak bingungnya, Bu, uangku itu harusnya kembali 800 rupiah atau mungkin 700 rupiah seperti itu. Jadi mereka menanyakan kembaliannya. Ternyata ketika bermain peran seperti itu, mereka benar-benar mendalami peran itu. Jadi mereka maunya ketika uangnya 10.000 misalnya dan harganya 3.700, mereka juga mau kembalian yang 300 itu. Seperti itu. Kalau kesulitannya sementara itu, yang lain alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Iya, baik, terima kasih. Menurut saya pembelajaran yang dilakukan di kelas Bu Maya sudah cukup efektif karena anak-anak lebih mengena tentang materi tersebut. Mungkin sudah cukup untuk masukannya. Menurut saya kedepannya lebih ditingkatkan lagi dan lebih semangat lagi mengajarnya. Terima kasih. Ternyata kita bisa saja dengan mudah menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna dan berkesadaran serta menggembirakan di kelas dengan sesuatu yang ada di sekitar anak-anak. Salah satunya yaitu dengan kebiasaan belanja mereka. Pastinya anak-anak kita sering sekali belanja di kantin, kemudian di supermarket atau di toko-toko lainnya. Sehingga pembiasaan belanja mereka bisa dijadikan sebagai sumber belajar mereka dalam pembelajaran matematika. Nah, salah satunya yaitu dalam penerapan pembelajaran di bilangan cacah serta kemampuan literasi dan numerasi mereka untuk membaca suatu informasi dalam suatu kemasan produk susu. Nah, itu tadi pembelajaran dari saya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika itu hanya apa? Awalnya ku coba-cobain, tapi ku ketagihan.